Pada booster rem, kita akan membahas prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerjanya. Prinsip kerja booster rem. Booster rem bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan dari kedua sisi chamber, baik constant pressure chamber ataupun variable pressure chamber. Selanjutnya, komponen dan fungsi booster rem. Yang pertama ada operating rod. Operating rod berfungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan push rod pada booster rem. Apabila pedal rem diinjak, operating rod akan mendorong push rod sehingga terjadi proses pengereman. Yang kedua ada air cleaner element, berfungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster. Yang ketiga ada control valve mekanisme, berfungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Yang keempat ada push rod. Push rod berfungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem dan dorongan yang menghasilkan oleh booster rem yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Yang kelima ada diafragma, berfungsi untuk sebagai pembatas antara constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang keenam ada body, berfungsi sebagai pelindung komponen dari booster rem serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Yang ketujuh ada diafragma spring, berfungsi untuk mengembalikan posisi membran dan push rod booster rem ketika pedal rem dilepas atau proses pengereman sudah tidak dilakukan. Yang kedelapan ada selang vakum, berfungsi untuk menghubungkan chamber dengan kevakuman pada intake manifold. Yang kesembilan ada constant pressure chamber, berfungsi sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuman pada intake manifold melalui selang vakum. Yang ke-10 ada variable pressure chamber, yang berfungsi sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Yang 11 ada booster piston, berfungsi sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung sehingga ikut mengalahkan diafragma spring. Yang ke-12 ada reaction mekanisme, berfungsi sebagai penghubung antara operating rod dan push rod. Cara kerja dari booster rem. Ketika pedal rem tidak diinjak. Pada saat pedal tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada kontrol valve mekanisme dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh pegas pengembali. Tekanan kedua chamber sama, menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dan reaction mekanisme akan terdorong ke kanan oleh diafragma spring. Oleh karena itu, push rod akan terdorong ke kanan sehingga piston master silinder tidak tertekan. Apabila master silinder tidak bekerja, maka tidak timbul tekanan hidrolis yang digunakan untuk proses pengereman. Ketika pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena berhubungan dengan pedal rem. Kontrol valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vakum tertutup dan air valve terbuka. Pada kondisi ini, maka variable pressure chamber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Ada beberapa cara melakukan perawatan pada booster rem. Yang pertama, lakukan pengecekan secara rutin apakah kondisi booster rem mobil dalam keadaan normal seperti yang seharusnya. Yang kedua, jika memang ditemukan ada masalah atau ada keadaan yang tidak normal, sebaiknya segera lakukan servis ke bengkel. Yang ketiga, jangan ngebut dan melakukan pengereman mendadak karena akan merusak booster rem.